Halo Ras, selamat datang di Lokal Keren Jatim Podcast. Bangga buatan Indonesia, Lokal Keren Jatim Road to Brilliantpreneur 2021 dengan hashtag UMKM Jatim Bangkit. Kali ini bersama saya Coki Saputra bakal nemenin kalian ngobrol seru seputaran yang keren-keren dari Jawa Timur nih. Nah, episode 8 kali ini sebentar lagi kita bakal ngobrol nih bareng sama bintang tamu yang spesial banget tentang keunikan dan juga kreativitas UMKM yang bikin produknya jadi punya cerita, punya daya tarik sendiri. Dan bintang tamu spesial ini bakal cerita abis-abisan. Tapi sebelum itu, Coki punya cerita nih. Ini sebagai rangkaian kegiatan Road to Brilliantpreneur 2021 yang digagas BRI, Lokal Keren Jatim menghadirkan dan mempromosikan berbagai UMKM di Jawa Timur dalam rangkaian program Bangga Buatan Indonesia Lokal Keren Jatim. Sebanyak lebih dari 200 UMKM terpilih loh iki. Ono nang kene kabeh. Dari industri fashion, ono, food and beverage, craft and home decor, accessories and beauty, semuanya lengkap. Lega percaya, cekin ke website lokalkerenjatim.id. Kayaknya gak perlu lama-lama lagi, karena bintang tamu saya spesial ini ada 2 orang. Yang pertama, wah ini luar biasa banget. Ini benar-benar spesial banget. Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur ya hadir di sini. Beliau sekaligus sebagai Ketua Dekranasda Jawa Timur. Itu dia. Artis, cantik semuanya. Udah dipakai jadi satu ya. Wawasannya oke banget. Dan ada satu orang lagi nih. Beliau ini adalah entrepreneur asli wong Malang, Kerangalam ki. Entrepreneur oke banget ya. Dan pastinya nggak usah pakai lama-lama lagi. Ada Barumi Basin. Selamat siang. Hai Mas Coki, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat juga Mas Coki. Alhamdulillah. Ada Mas Heru dari Superhero ya. Superhero ya? Superhero. Superhero. Ada semangatnya, superhero gitu. Superhero. Beliau-beliau inilah yang nantinya kita ulik-ulik ngobrol soal UMKM yang ada di Jawa Timur. Itu dia ya. Ngobrol yang pertama, ini kita ngobrol sama Mbak Rumi. Oke, panggil aku Mbak. Bagus. Bagus Akhirnya. Kalau misalnya ngomong ibu kayak terlalu kayak gimana gitu kan ya. Kita biar luas ngobrol untuk siang hari ini. Siapa tahu yang nonton podcast kali ini bakal ngedapetin informasi yang oke banget. Amin, gitu. mudah-mudahan iya. Kalau ngomongin soal UMKM yang ada di Jawa Timur, Yap. yang di bawah naungan Dekranasda, ada apa aja sih Mbak di sana? Semua all kind of stuff. Jadi semua banyak banget, dari mulai fashion ada, F&B juga ada, kemudian aksesoris atau hal-hal pendukung fashion. Yes. Jadi kayak sepatunya, kemudian juga ada aksesorisnya, kemudian nggak lupa salah satu yang besar juga adalah furniture. Oke. Terus juga banyak craft-craft lainnya. Kayak contoh misalnya di Mojokerto itu banyak banget miniatur-miniatur kapal. Karena mengangkat sejarah dari Mojokerto itu sendiri. Yang khasnya, ciri khasnya adalah kapal Mojopahit. Nah itu sering banget kita kasih untuk kalau kita bilang tuh sebagai cenderamata kalau ada tamu atau apa gitu ya. Dan kebanyakan dari mereka tuh amazed karena miniatur kapalnya ini walaupun miniatur tapi nggak kaleng-kaleng katanya. Nggak kaleng-kaleng, jadi benar-benar kokoh. Terus juga detail banget gitu. Jadi banyak banget sebenarnya, bisa variannya juga banyak banget, terutama sebenarnya pada saat Covid kayak gini, which is yang bikin kita kaget. Tadinya kan udah sempet lemes ya gitu. Aku lah pribadi tuh lemes karena aduh gimana UMKM aku nih di Jawa Timur khususnya itu menghadapi Covid. Karena yang kita ketahui kalau UMKM itu kenapa disebut UMKM, karena memang ciri khasnya adalah modal mereka kan terbatas ya. Betul. Nah sedangkan dengan keadaan yang berubah, mereka harus stop jualan, harus stop buka toko. Akhirnya kan aduh ini gimana ya modalnya atau cash flow-nya nggak jalan dan lain-lain. Tapi justru pada saat pandemi ini setelah sudah beradaptasi, akhirnya they find their way untuk ada yang transformasi ke digital 100%. Itu yang pasti. Dan yang kedua adalah orang yang tadinya nggak interest di UMKM malah justru mulai masuk dan akhirnya membawa warna yang baru, warna yang lebih dinamis lagi di dunia UMKM. Nah itu dia. Yep. Coki yakin Mbak Rumi kan selalu keliling ya, bukan cuma di Jawa Timur aja. Yes. Pasti pernah kunjungan ke daerah-daerah lain, gitu kan ya, kota-kota lain, provinsi lain. Yang unik dari UMKM Jawa Timur, kalau kita compare dengan UMKM yang
di Indonesia lainnya? Apa sih Mbak istilahnya? Jadi- Wah ini nih Jawa Timur banget nih gitu. Jadi Jawa Timur ini mungkin diuntungkan dengan geografis juga. Jadi kan letaknya itu dia ada di sebelah selatan tapi di senternya Indonesia. Exactly. Jadi dia persis ada di tengah-tengah antara Indonesia bagian yang barat sama yang bagian timur. Kemudian kalau kita lihat juga kultur dari Jawa Timur itu kan luar biasa, ada kultur Maduranya, kemudian ada kultur pesisir, ada kultur yang lebih dekat ke Jawa Tengah, sehingga itu melahirkan banyak banget craft yang luar biasa dengan sentuhan yang beda-beda. Jadi contohnya yang memang agak Mataraman gitu ya, dekat ke Jawa Tengah, pasti dari unsur nuansa batiknya, kemudian desain-desainnya itu tidak bisa dipungkiri bahwa terpengaruh juga dengan yang lebih ke kalem, lebih ke sogan gitu. Tetapi kalau ke yang mulai Madura atau yang kultur pesisir tuh lebih banyak warna lagi, hampir mirip dengan desain atau hasil craft yang ada di Indonesia bagian timur. Oke. Yes. Kalau tadi Mbak Rumi sempat ngobrol yang masalah yang unik gitu kan ya. Ini underline nih. Yes. Penasaran sama yang produknya dari Mas Heru Super Heru itu. Nah, uniknya dari produknya Mas Heru ini kita lagi bawa nih ya untuk hari ini ya. Mungkin area-area Surabaya dan Jawa Timur semuanya bisa lihat nih. Nah ini Mbak Rumi, Yes. ini produk-produknya dari Mas Heru nih, gitu kan ya. Apa Mas singgerai unik Mas produknya sampean? Baik Mas, kalau kita bicara masalah keunikan tentunya nggak hanya saya, tapi benar-benar teman-teman UMKM di Jawa Timur ini khususnya, Yes. benar-benar amazing. Untuk sisi kreativitas itu benar-benar patut diatungi jempol nih teman-teman UMKM di Jawa Timur. Nah kalau Super Hero sendiri sebetulnya kami pun juga mulai usaha ini benar-benar dari nol, Bu Arumi. Cerita biar banyak yang terinspirasi. Kayak gimana Mas? Kok bisa bikin ide gitu loh Mas? Itu gimana? Biasanya tuh kalau yang klise tuh karena ada yang karena memang udah punya ide dari lama tapi nggak pernah mulai, atau yang karena justru kepepet nggak sengaja. Terus nah Mas Heru bagian yang mana nih? Saya bagian yang mana ya? Ya Karena unsur kepepet ya. atau Ya gini, waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan, tapi saya tuh orangnya seringnya gonta-ganti kan, jadi nggak bisa satu tetap. Nah waktu resign dari perusahaan yang terakhir itu, saya bingung, pengennya mulai mandiri gitu kan, mandiri tapi nggak ngerti harus bagaimana gitu kan, saya harus ke bagaimana. Nah itu akhirnya kurang lebih 2 bulan saya jobless. Oke. Jadi ini kepepet atau enggak ya? Jadi ada unsur juga Ada unsur juga. kepepetnya karena uang gaji terakhir itu sudah mulai menipis. Bener banget. Nah akhirnya karena saya nggak punya ilmu bisnis, nggak ngerti membuat produk seperti apa. Nah saya datanglah ke sebuah BLK, BLK-nya Jawa Timur. Oke. Tepatnya di Malang letaknya ya. Jadi saya ke situ cari informasi bagaimana sih kok kalau pengen wirausaha itu gimana. Saya nggak ngerti nih harus dari mana. Nah di situ disarankan ikut pelatihannya. Oke. Jadi saya ikut pelatihannya. Saya disarankan untuk ikut pelatihan pengolahan hasil pangan. Oke. Nah itu tiap hari kita ajarin masak, bikin roti, bikin keripik di situ. Jadi saya mengawali ilmu untuk produksi itu di sana. Nah ilmu produksi sudah dapat. Selanjutnya saya bingung untuk ilmu manajemen dan pemasaran itu bagaimana. Iya benar. Itu kan kalau benar-benar UKM kadang pertama modal ya, modal. Tapi saya yakin gini, modal uang itu bukanlah segalanya. Yes. Ya. Yang penting kita punya keinginan kuat, keras, pengen jadi entrepreneur, pengen maju, nggak pengen diem aja di rumah. Jadi kita cari ilmunya. Ya. Nah, saya ikutlah pelatihan-pelatihan. Salah satunya juga difasilitasi seperti dinas koperasi. Saya datang ke sana, kemudian diikutkan berbagai pelatihan untuk manajerial. Nah, akhirnya disitulah jadi ilmu produksi, ilmu manajerial saya mulai bisa tahu dan saya mulai kembangkan. Nah, disitulah passion saya mulai keluar. Jadi memang entrepreneur ini kalau benar-benar diseriusi, Iya. itu mungkin kita nggak akan nyangka ya. Iya. Mungkin awalnya kita hanya bermodalkan nekat, yang penting punya kemauan keras, kemudian diniatkan. Nah, akhirnya setelah perjalanan itu banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan saya. Yang itu yang nggak saya dapatkan Iya. ketika kita mungkin bekerja ya.
Yang Nah, dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya. Nah, salah satunya seperti siang ini saya bisa ketemu Bu Arumi yang dulu saya hanya di layar kaca. Wow, begitu lihat sinetron, wah ternyata Akhirnya siang ini ketemu Mas Coki. ngebuka peluang semuanya. Nah, itu berawal dari kita jadi entrepreneur nih. Nah, itu berawal dari kepepet. Nah, itu kan ya. Bener kan? Bener. Mbak Rumi kalau ngomongin soal UMKM yang ada di Jawa Timur sendiri yang dibawa Dekranasda itu ya. Total ada berapa sih, Mbak Rumi? Jadi kalau di binaan, jadi beda binaan. Jadi kalau misalnya Dekranasda kabupaten dan kota itu malah justru mungkin mereka bisa lebih provide the numbers. Oke. Tetapi kalau misalnya di Jawa Timur kita lebih ke pendekatannya ke asosiasi-asosiasi. Karena kalau dari yang benar-benar personalnya itu akan lebih baik dari kabupaten kota karena mereka paling tahu karena mereka yang ada di kabupaten kota kan. Oke. Nah, makanya kita melingkupi banyak dari asosiasi-asosiasi. Nah, keseluruhan kalau jumlah total dari UMKM Jawa Timur yang tercatat ya, itu sekitar 9,7 juta unit UKM. Itu yang tercatat. Cuman kan seperti yang kita tahu, sekarang apalagi zaman pandemi tadi aku bilang bahwa banyak juga nih orang yang akhirnya tertarik dengan entrepreneurship. Betul. Dan kalau untuk binaannya sendiri biasanya Dekranasda itu tidak terlalu dari 9,7 juta itu biasanya kita kerjasama dengan banyak dinas untuk kemudian membina dan seperti yang saya bilang tadi biasanya kita melalui asosiasi tersebut. Nah, Coki yakin banyak banget seperti Mbak Urmi bilang. Kalau ngomongin masalah UMKM zaman sekarang tuh kan akhirnya orang dituntut untuk muter otak kan? Iya benar. Nah, itu akhirnya kreatif. Yep. Pasti banyak banget nih di antara mungkin ada arah-arah juga yang udah mulai entrepreneur. Sebenarnya kan pengen tuh di bawah naungan Dekranasda. Ya. Singkat aja Mbak Rumi, itu gimana sih caranya? Harus ngubungi siapa? Kalau misalnya mungkin ada yang lihat dari Jombang, gitu kan. Produknya bagus nih, tapi kepengen banget nih join sama istilahnya di bawah naungan Dekranasda. Itu gimana caranya? Kalau caranya sih sebenarnya bisa langsung aja kontak by email dari Dekranasdanya itu sendiri, tapi kemudian bisa juga melalui karena sekali lagi jadi Dekranasda itu tidak lepas juga dari dinas-dinas yang ada, dari BLK yang ada, dari unit-unit yang melakukan pelatihan juga. Jadi biasanya kita juga melakukan pelatihan bareng dengan dinas-dinas terkait untuk bisa langsung ke UMKM tersebut. Jadi mau ke Dekranasda bisa ataupun ke dinas juga bisa. Karena ujung-ujungnya kita akan ketemu juga di bawah naungan Dekranasda itu punya 11 dinas yang membantu yang terkait dengan segala macam UMKM. Jadi dari mulai biro yang ada perekonomian, membahas tentang perekonomiannya, kemudian dinas yang membahas tentang perdagangannya, kemudian dinas yang membahas tentang promosinya. Jadi biasanya satu pintu. Jadi mau masuk dan atau ada juga gini. Di bawah naungan Dinas Koperasi itu ada namanya klinik UKM. Nah, klinik UKM itu didesain untuk bisa jadi one stop service. Jadi kayak aku nih mau usaha tapi aku bingung, atau mungkin aku punya ide tapi aku nggak tahu gimana cara dapat modalnya, aku nggak tahu gimana sih cara produksi yang baik supaya bisa dapat BPOM-nya, aku nggak tahu gimana promosinya. Nah, di dalam situ kenapa disebut dengan klinik UKM karena pengennya tuh ketika keluar tuh sudah jadi sampai dengan izin usahanya, sampai dengan hak patennya dan sebagainya. Jadi kita usaha ke situ dan itu tersebar di 5 Bakorwil yang ada di Provinsi Jawa Timur. Waduh, ini keren banget loh. Jadi pelatihannya bener-bener detail banget. Detail, jadi dibimbing, jadi kayak jadi dibimbing kita memastikan bahwa udah bisa take off gitu. Kalau ibarat pesawat ya, udah bisa take off gitu, sudah punya modal dari mulai pengetahuan mengenai branding, mengenai marketingnya sampai dengan pengetahuan produksinya. Wow, itu keren loh. Ya itu kan? kalau misalnya Seru kan? banget loh. Itu kalau misalnya sekarang itu kalau diduitin itu pasti mahal. Dan sekarang tuh banyak juga dari swasta. Benar. Yang melakukan hal yang sama. Cuman bedanya kan kita pemerintah sehingga mungkin aksesnya akan jauh lebih mudah karena kayak BPOM ini kan juga pemerintah dan lain-lain gitu. Cuman ya gitu. Tapi kita senang sebenarnya. Ini yang kita harus tahu ya. Jadi kayak kalau kita ngomongin UMKM tuh ada kayak pergeseran mindset dan juga pergeseran minat yang ada di kalangan anak muda terutama. Nah,
Ya identiknya kan? adalah kayak kuno atau apa gitu nggak sih Mbak Rumi? Awalnya, tapi Awalnya. justru sekarang malah justru ketika aku lihat bahwa anak muda tuh sebenarnya aku pikir tuh dari zaman dulu sih sebenarnya. Cuman yang sekarang kan lebih vokal ya, jadi lebih Betul. berani gitu. Jadi orang-orang yang kayak Mas Heru tuh lebih banyak yang berani mengutarakan pendapatnya. Kayak aku udah kuliah dan lain-lain sebagainya, tapi ngebayangin untuk kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore atau dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore di kantor gitu kayaknya kayak kurang asik gitu. Kayak ada memang orang-orang yang kayak gitu, dan kebanyakan anak muda yang masih mau explore, anak muda yang masih mau bekerja tetapi nggak mau kehilangan masa mudanya dan juga hobinya itu juga banyak gitu. Akhirnya mereka mulai berpikir udah mulai usaha sendiri, karena goalsnya pasti beda-beda setiap orang kan. Oke. Nah itu pergeseran itu justru kemudian ditangkap lah sama kita, khususnya dari pemerintah dan tidak sedikit juga swasta, yang kemudian memfasilitasi dan memberikan program-program tersebut. Yang mereka nggak tahu nih Mas Coki. Yang mereka nggak tahu, kadang-kadang anak muda tuh aku nggak mau kerja jam 9 sampai jam 5 sore kayaknya bosen gitu kan. Tetapi ketika jadi entrepreneur jam kerjanya jadi 24 jam. Bener kan? Bener. Tetapi Karena walaupun harus into ke situ. bener harus menguras dari mulai tenaga, waktu dan hati. Asli. Jadi entrepreneur tuh nggak bisa kalau nggak pakai hati. Jadi harus sesuatu yang benar-benar kita suka, sesuatu yang benar-benar kita passion di situ. Benar. Itu pasti akan jadi sesuatu walaupun yang mungkin kita bisa lihat dan di mata orang ataupun di mata orang tua. Benar. Aku yakin, aku nggak tahu ya kalau Mas Heru di mata orang tua, kamu jualan keripik, kamu jualan ini tuh kan kayaknya kurang menjanjikan gitu. Nah, Tetapi benar. sekarang sudah mulai, aku pikir sih sudah mulai mulai apresiasinya lebih besar gitu. Passion, yes. Itu karena jadi entrepreneur itu bener kata Mbak Arumi, harus 24 hour hatinya di situ tuh. Bener. Udah. Kalau enggak banyak banget Mas aku lihat teman-teman yang punya semangat besar di awal, tapi ketika tahu bahwa what it takes to a businessman gitu ya, ketika apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi entrepreneur yang sukses itu, Oke. mereka akhirnya quit di tengah jalan karena Benar. mungkin ekspektasinya terlalu tinggi terhadap kayak misalnya oke kan gampang tinggal dijual, tinggal bikin produk dijual. Mereka lupa bahwa ada kesulitan manajemen, ada kesulitan modal, ada kesulitan itu. Nah kalau nggak pakai passion pasti di tengah-tengah Ambrol. ya ambrol. Selesai kayak gitu. Cuman jadinya wacana ya. Bener, jadi wacana aja. Kalau ngomongin tadi ini bener-bener bagus banget loh. Tadi udah dikasih tahu. Mas Heru juga waktu di BLK juga, kalau sedikit flashback, semuanya dari istilahnya adalah dari zero to hero. Iya. Bekalnya semua ilmunya dikasih, tinggal jalan nantinya, tinggal ready to take off. Nah, kita udah mikir nih, Mbak Rumi sama Mas Heru ya, udah mikir produknya wah oke nih, gampang nih, packagingnya oke nih, udah bisa lah kayak fight sama yang lain. Nah, the problem is, Iya. gimana caranya buat channel untuk pemasaran? I see. Ya kan? Percuma kalau kita punya produk oke, tapi cara pemasarannya itu kita nggak ngerti gitu Iya, kan ya. masyarakat nggak tahu. Bener. Kalau dari Mas Heru dulu Mas deh. Heru. Boleh deh Mas Heru. Gimana sih Mas awalnya biar bisa istilahnya produknya Mas Heru ini dikenal sama orang-orang gitu? Oke, bener. Kalau tadi Mas Coki bilang from zero to hero, Betul. kalau saya from zero to hero. Karena superhero. Dan benar kata Bu Arumi tadi juga dikatakan mungkin di awal itu kita kadang diremehkan nih sama orang tua yang tadi ya. Itu terjadi Bu Arumi pada saya. Bener ya. Bener banget. Ibu saya itu sampai nangis Bu Arumi, nangis. Iya, karena kan pasti sebagai orang tua tuh pengennya anaknya do the settle job, punya gaji bulanan, jadi tuh enggak. Jadi pegawai negeri Bu Arumi kalau bisa, pengennya orang tua gitu iya, kan. Ya kayak gitu. Jadi ketika lihat saya pertama kali itu bawa kresek merah tuh, itu beliau itu langsung kayak hatinya jatuh sejatuh-jatuhnya, juga malu, juga nangis. Masa sih aku sudah nyekolahin dengan susah payah setinggi ini kok hanya jualan keripik gitu Iya. kan. Itu sekian tahun saya alami, kayaknya bener-bener orang tua itu nggak terima gitu kan. Tapi begitu banyak sekali perubahannya terjadi, mulai ada peningkatan, barulah kita buktikan orang tua baru support. Luar biasa. Bener. Kalau tadi Mas Coki masalah pemasaran, Ya. itu juga dulu waktu ngalamin juga, karena zaman waktu saya waktu itu 2014 itu belum seperti sekarang Bu Arumi. Iya. Semua media sosial itu dengan mudahnya ada dan mensupport banget.
Jam saya kan masih BBM Bu Arumi waktu itu adanya. Jadi saya masih menjalani proses door to door. Oh, Mengawali door to door itu benar-benar saya alami karena saya bawa kresek, nenteng ke sana ke kantor-kantor, saya benar-benar nawari sampai teman-teman, kamu kok nggak malu sih gitu. Malu apaan? Saya memangnya halal kok gitu. Memangnya kamu mau ngasih makan aku? Itu, nah akhirnya seiring berkembangnya waktu kita dapat support baik dari dinas pemerintahan setempat, kemudian dari BUMN. Nah salah satunya juga rumah BUMN Kota Malang, BRI itu juga mensupport kami mulai pelatihan-pelatihan, kami diajari untuk mulai merambah ke dunia online. Nah akhirnya ternyata setelah kita belajar dunia online itu pasar-pasarnya kan lebih luas ya Bu Arumi. Nah ketika masa pandemi ini yang dulu kita agak mungkin online selama ini kan kalau UMKM itu kebanyakan apalagi di Malang kan pusat wisata nih, Malang sama Batu. Semua UKM adalah mindsetnya mesti produknya adalah oleh-oleh. Benar. Jualnya harus oleh-oleh ke toko oleh-oleh karena kota pariwisata ya. Nah di masa pandemi ini kita mau masarin ke oleh-oleh itu susahnya gimana ya, pariwisata ditutup, toko oleh-oleh ditutup. Jadi kita mau kemana gitu kan? Akhirnya itulah ilmu yang kita dapat dari pelatihan-pelatihan baik dari dinas provinsi maupun dinas Kabupaten Kota Malang, baik rumah BUMN BRI itu benar-benar kita selama sampai pandemi ini kita diajari online nih. Jadi didatangkan pelatihan-pelatihan kita online. Nah memang akhirnya kita bener banget, ini sudah eranya sudah berubah. Jadi memang mau nggak mau, bisa nggak bisa, UMKM itu memang harus berubah dan harus ke online. Nah itulah akhirnya bener, kalau online kita nggak hanya Jawa Malang, bisa luar kota, luar pulau, dan kita tuh nggak nyangka sampai dapat buyer sampai keluar negeri gitu kan. Itu kan yang nggak mungkin terjadi kalau hanya saya door to door Bu Arumi. Benar. Nah tuh tadi Mas Heru bilang ujung-ujungnya adalah online. Selain ujung-ujungnya duit. Iya benar. Iya nggak sih? Itu mindset penting loh kalau UMKM tuh ujung-ujungnya harus duit juga. Jadi jangan cuma senang, tapi kita juga harus bisa menghasilkan. Karena itu disitulah bukti suksesnya kita. Nah kalau dari Dekranasda sendiri baru, istilahnya tadi Coki sempat bilang udah packagingnya tes marketnya seperti apa? Nah itu kita sarankan banget sih untuk semua yang memang punya minat untuk terjun ke bidang UMKM. Yang pertama mereka harus tahu dulu marketnya mereka. Nah kemudian produknya apa yang dijual. Ketika udah tahu produknya apa dijual, misalnya keripik ini ya kita harus tes nih market sesama kompetitornya tuh apa. Kemudian itu dari situlah bisa mengerucut akhirnya keripik kita yang berbeda atau yang unik apa, sehingga bisa memudahkan dalam branding, packaging, dan lain-lain. Tetapi aku juga selalu mengingatkan bahwa mudah-mudahan jangan karena kita riset market dulu nih, terus kita lihat, ternyata misalnya produk lilin misalnya, ini misalnya aja ya, produk lilin yang masih sedikit gitu misalnya, aku pengen itu, tapi sebenarnya passion kita nggak di situ. Nah itu kan namanya agak memaksakan, karena yang bisa aku jelasin adalah ini bukan untuk menakutkan, tapi untuk mengeset ekspektasi kita. Jadi kayak menjadi entrepreneur itu adalah kombinasi dari rasa seru, rasa passion yang tinggi, tetapi juga a lot of disappointment juga gitu. Jadi banyak hal-hal yang karena kita belum tahu atau belum ahli di situ, jadi banyak kekecewaan juga. Nah, hanya yang punya passion dan juga kesukaan, kecintaan yang dari hati lah yang bisa bertahan. Jadi kalau kamu milih produk hanya berdasarkan market yang ini produknya belum banyak, aku pengen di sini tapi kita nggak suka sama produk yang kita hasilkan, itu akan susah juga nanti tengah-tengah gitu. Emang bener sih, kalau misalnya dipaksakan karena cuma tren doang, percuma. Karena tren itu kan akan terus muter ya. Bener. Gitu kan ya. Nah, tapi orang tuh banyak banget ternyata Mas Coki. Jadi orang itu punya karakter tuh dan kebisaan dan juga bakat tuh banyak juga. Ada yang memang dia bisa hanya melakukan atau memproduksi barang yang memang dia suka. Tetapi ada juga orang yang memang saking sukanya sama si tren itu sendiri sehingga akhirnya dia juga menikmati untuk menciptakan produk-produk yang dalam tren. Jadi semua itu banyak banget variabelnya, sehingga
pada saat pendampingan UMKM sekali lagi kita tuh benar-benar harus terfokus ya Mas ya, dan menjadi UMKM-nya sendiri atau menjadi entrepreneur-nya sendiri juga harus bisa memilah yang mana bimbingan atau yang mana pelatihan yang benar-benar cocok buat aku gitu. Oke, kalau tadi Coki sempat denger detail penjelasan dari Mbak Arumi sama Mas Heru. Kalau Mas Heru tadi waktu pertama kali akhirnya disaranin yaitu yaudah online gitu, penjualannya online gitu. Nah, kalau dari Dekranasda sendiri itu harus ya bener nih dari awal habis tes market. Nah, ada nggak sih Mbak Rumi istilahnya kalau ikutan part of Dekranasda ini ada channel-channel khusus yang istilahnya membantu untuk penjualan UMKM ini sendiri? Iya, tadinya sebenarnya Dekranasda sendiri tuh mau bikin dan juga punya sendiri, tetapi tentu pasti reward ataupun hasilnya, karena dalam dunia online itu kan kita membutuhkan banyak orang yang tahu aplikasi kita. Itu kan prosesnya pasti akan banyak, sedangkan entrepreneur kan pastinya harus terus berjalan, cash flow-nya juga harus terus berjalan. Sehingga yang bisa kita offer adalah Dekranasda bekerja dengan e-commerce yang sudah ada. Ya, udah ada yang bahkan sampai kita ada yang masuk ke dalam akunnya Dekranasda. Jadi kayak Dekranasda Jawa Timur nanti bisa akan dibuka, kemudian dilihat itu orang karya-karya dari UMKM yang ada di situ. Nah, atau kita akan membimbing bersama dengan yang orang yang responsible di e-commerce-nya itu sendiri untuk gimana caranya punya toko sendiri, gimana caranya ini gitu. Nah, gosip-gosip yang sempat didengar sama Coki nih, 2 tahun ke belakang ini kayaknya Dekranasda itu lebih ke 3D printing gitu nggak sih? Itu adalah salah satu ini aja. Jadi di luar hal-hal yang tadi kita ngomongin itu tetap dilakukan, tetapi aku juga pengen kayak kasih satu aku pengen ada yang beda sedikit gitu, pengen coba-coba gitu. Nah, yang pertama kalau kita ngomongin UMKM sebenarnya unsur desain itu nggak bisa lepas. Betul, ya kan? setuju. Karena UMKM apalagi zaman digital kayak sekarang, first impression tuh sangat packaging ataupun bagaimana si produk ini bisa terbentuk, estetiknya harus walaupun tidak mengurangi fungsinya tapi harus bagus juga. Itu first impressionnya penting banget. Nah, kemudian ada juga teknologi yang kita mungkin udah banyak banget yang tahu sekarang, 3D printing. Yang sebenarnya menurut pandangan aku pribadi ya, itu masih kurang banyak dieksplor gitu loh. Jadi akhirnya aku pengen meet keduanya. Jadi untuk orang-orang yang memang jago di desain, kemudian dia bisa bikin sketch tentang produk yang ingin ini, kebanyakan sih home decor gitu, karena kalau makanan susah ya. Jadi lebih ke home decor atau desain. Ada yang kemarin itu ya Mas, aku nggak kepikiran dia mau jualan catur loh, bayangin, tapi dari icon-iconnya itu dari wayang yang ada di Indonesia. Wah, lucunya. Seru kan? Nah, itu kemudian direplika dalam 3D printing. Karena gini, aku mikir tadinya tuh cuma pengen lomba desain aja, karena kan kita udah punya lomba desain batik. Nah, tapi untuk craft-craft yang lain aku pengen bikin lomba desain juga. Tapi aku mikir juga untuk banyak, karena itu kan dibuka untuk anak dari mulai SMA, kuliah ataupun profesional biasa. Nah, aku mikir hanya untuk ikut lomba mereka harus modal, apalagi kalau furniture modalnya bisa jutaan bahkan ya, gitu kan, kasihan gitu. Sehingga akhirnya 3D printing aja. Jadi kan modalnya sangat karena kita butuh untuk desain itu kan hanya replika aja. Jadi bisa meet di situ dan hasilnya seru. Nah, result dari itu tuh ada yang seru Mas, tapi aku belum cerita di mana-mana. Ini cuma di sini. Baru di sini. Ya, kece banget acara ini. Ini bocoran pertama nih dari Mbak Rumi. Ya, ini cuma result aja ya, maksudnya dari sekecil competition yang seperti itu aja. Itu ketika meet with the right person itu jadi akhirnya bisa sesuatu yang big. Nah, karena kita coba explore dari mulai 3D printingnya itu sendiri, kemudian ketemu sama dengan profesor IT, tapi khusus untuk medical. Sehingga akhirnya sekarang ini yang mulai maju adalah mulai kayak misalnya prostetik, atau misalnya ada banyak
operasi syaraf yang harus membuka otak dan tengkorak. Nah itu tengkoraknya nggak bisa langsung dimasukin, Benar. sehingga tapi harus ada penggantinya dulu. Nah itu sekarang sudah bisa dengan 3D printingnya itu sendiri. Serius, jadi mulai dipakai untuk medical juga. Kalau dulu tuh harus pakai plat metal dan harganya tinggi, harus pesen dari luar negeri. Dan sekarang bukan hanya 3D printingnya sudah bisa dibuat sama anak lokal, sama anak Jawa Timur. Dan sekarang sudah bisa didesain jadi banyak banget manfaatnya gitu. Aku merinding loh ini. Ya aku juga waktu Bagus banget loh ini. Aku waktu dengar itu karena itu awalnya dari kita mulai coba-coba main dengan 3D printing, dengan desain, kemudian ya when we meet the right person, ada yang dengar sama dengan kompetisi ini kok mulai tertarik, emang gimana sih, terus dia juga punya ilmu tentang medical gitu ya, sehingga akhirnya mulai diganti gitu. Jadi kayak prostetik gitu yang harganya bisa 26 juta, sekarang pakai 3D printing ya harganya mungkin hanya 10%, 20% dari itu gitu. Itu karya arek Jawa Timur. Yes, Pinter-pinter loh. pinter. Aku yakin loh, karena kalau sempet Coki tuh jalan-jalan ke Jepang baru nih. Kalau di sana kan kalau ngomong masalah taste, Jawa Timur tuh paling jago lah. Kalau Iya. makanan Jawa Timur tuh pasti enak. Kalau di Jepang udah mikirnya tuh bukan masalah rasa lagi, tapi packagingnya. Benar, Iya kan? benar. Packagingnya seru, lucu, oke nih pasti akan dibeli gitu kan Iya. ya. Nah, ini kalau ngomong packaging dari Superhero sendiri, Mas Heru, ini sangat menarik banget dan kayaknya bener-bener eye catching banget gitu. Tapi kalau ngomong masalah makanan, itu kan selalu ujung-ujungnya adalah BPOM, iya nggak Ya, sih? benar. Dan susah loh Mas kalau ngurusin BPOM. Buat mungkin arek-arek Jawa Timur yang lainnya yang kepengen banget gitu kan ya, biar lulus lah, at least di tengah perjalanan penjualannya gak digrebek gitu kan ya, dan bener-bener ini valid gitu kan. Benar. Gimana Mas caranya untuk ngurus BPOM ini Mas? Baik Mas Coki, jadi untuk teman-teman khususnya untuk pemula nih ya, mungkin gimana sih cara ngurus perizinan kalau mau usaha apalagi produk makanan itu kan BPOM susah banget nih kayaknya ya. Benar. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, untuk pemula UMKM itu nggak semuanya harus BPOM. Jadi ada kriteria tersendiri ya. Kalau itu makanan kering dan masa expirednya itu lebih dari 7 hari, itu cukup PIRT. Apa itu Mas? Izin Izin di bawahnya BPOM. Jadi untuk izin perusahaan rumah tangga namanya. Oke. Ya, jadi skalanya masih UMKM. Itu cukup datang ke dinas kesehatan setempat. ya. Oh, baik. Iya. Jadi datang ke sana nanti bilang aja pengen ngurus izin PIRT. Oke. Nah, itu untuk makanan kering. Untuk yang snack-snack seperti ini? Nah, snack seperti itu nggak perlu BPOM. Oke. Ya, jadi cukup untuk PIRT itu sudah cukup. Oke. Ya. Nah, untuk BPOM sendiri itu khususnya makanan-makanan yang mengandung unsur daging, Oke. susu. Nah, itu baru ke BPOM. Oke. Seperti itu Mas Coki. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Pemerintah itu juga sekarang apalagi Pemprov Terbuka ya. banget, terbuka banget. Terbuka banget ya. Terbuka banget dan ngasih bantuan juga ke UMKM. Jadi kalau kita itu UMKM banyak sekali difasilitasi oleh dinas tempat, baik di Pemprov maupun di tingkat daerah, itu pengurusan perizinan itu dimudahkan. Oke. Dan UMKM itu gratis Mas Coki gitu. Bener. gitu. Support pemerintah besar banget tuh. Nah, itu kalau dari anggota Dekranasda itu sendiri gimana tuh Mbak Rumi? Emang channelnya sudah ke situ juga ya? Diurusin sama semua perizinannya semuanya gitu? Benar, karena salah satu core Dekranasda juga itu. Jadi kita membantu untuk hak paten, untuk desain, kemudian PIRT dan juga BPOM, kemudian brandingnya gitu. Jadi itu memang salah satu core dari Dekranasda. Dan sebenarnya kalau aku boleh bantu nambahin yang tadi Mas Heru bilang tuh benar. Jadi kita bayangin ya, apalagi sebenarnya pada saat COVID ini, kalau mau kemudian kita terjun ke dunia bisnis atau entrepreneur atau UMKM, itu aku pikir adalah saat yang paling tepat. Karena kita dilanda oleh satu situasi di mana bukan hanya kesehatan atau pandemi yang menjadi prioritas, tetapi juga ekonomi. Dan juga mental. Mental, benar banget. Jadi akhirnya tentu kalau preventif kesehatan kita semua lakukan ya. Kita lihat vaksinasi dan sebagainya. Tetapi juga di saat yang bersamaan harus ada usaha, harus ada kerja keras di bidang ekonomi juga. Kalau enggak pasti gimana caranya kita survive kan gitu. Maka dari itu pemerintah dari bahkan tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten kota memberikan banyak sekali kemudahan. Kalau zaman dulu
kalau kita komunikasi sama UMKM tuh pasti klasik banget masalahnya. Aku nggak punya modal, aku nggak punya ide, atau aku nggak tahu gimana cara memasarkan atau packagingnya. Benar. Nah sekarang karena pemerintah ingin Indonesia punya ekonominya terus berjalan, salah satu solusinya adalah UMKM, dan ya balik lagi banyak banget. Kalau untuk permodalan banyak banget, dari mulai pemerintah, banyak banget dari mulai bank, semuanya memberikan penawaran-penawaran yang sangat menarik, yang menurut aku ini sayang kalau nggak diambil kan. Kemudian kayak tadi juga pelatihan-pelatihan diadakan, dan juga perizinan-perizinan digratiskan. Wow. Yes, jadi kalaupun memang buat teman-teman yang kebetulan nonton ini, aku sebenarnya udah pengen usaha dari dulu, aku punya ide atau aku bisa masak ini enak banget gitu, tapi nggak pernah berani untuk usaha karena berbagai alasan. Mungkin sekarang saatnya yang tepat. Nah, itu dia. Sekarang ini adalah saat yang tepat. Benar. Mas, ini kasih bocoran dong. UMKM sekarang itu kan gak dipandang sebelah mata ya. Ya. Kalau ngomong masalah income, Mas. Aku penasaran juga. Iya kan? Itu income-nya dari hasil omsetnya lah, Mas. Itu berapa sih, Mas Heru? Ya kalau ngomongin masalah omset ya, UMKM ini mungkin bisa jadi macam-macam, apalagi di situasi pandemi ini, Mas Coki. Ya. Mungkin sebagian besar memang UMKM terdampak ya. Tapi apapun itu, kalau kita hanya mikir ini pandemi dan tanpa kita bergerak, itu nggak bisa. Yes. Jadi teman-teman ini saya lihat ya, saya pribadi, kemudian teman UMKM yang terus berjuang, terus bergerak, itu pasti ada aja jalan. Jadi saya yakin bahwa semua usaha itu pasti ada jalannya. Kemudian semua produk menurut saya itu pasti ada jodohnya. Ya. Walaupun produknya sama, tapi yakinlah bahwa semua orang itu punya rezeki yang berbeda. Jadi tetap aja optimis ya. Omset pun berapapun yang kita terima, kita syukuri. Oke. Insya Allah itu akan menjadi berkah. Mas, bocoran dong, paling besar berapa, Mas? Income-nya, Mas? Di-spill dong. Yang pernah. Yang pernah gitu. Kalau ini ya, kalau bicara masalah omset ya, fluktuatif pasti. Iya, pastinya ada yang turun, apalagi masa pandemi seperti ini ya. Tapi kita bisa. Tapi yang pernah tuh loh Mas, itu penasaran. Mbak Rumi juga kepo nih, ya kan? Karena ini tuh bener-bener loh, karena ini bener-bener akan menginspirasi teman-teman yang memang selama ini punya mimpi tapi nggak berani untuk ngejalanin. Exactly. Iya, jadi yang tadinya, mohon maaf banget, yang tadinya mungkin diremehkan, ya ampun cuma jualan keripik, padahal udah kuliah, udah apa gitu. Tapi lihat aku tuh sekarang bisa menghasilkan ini, walaupun itu semua banyak faktor dan juga fluktuatif. Yes. Berapa, Mas? Gini ya, saya kalau bisa nama cara omset, jadi saya tuh dulu modal hanya 250.000. Oke, catat 250.000. Itu saya gabungan nih sama teman-teman. Jadi kan ada satu kelas itu pelatihan itu ada 16 orang. Tapi yang mau usaha gabungan karena modal kita itu semua mepet-mepet. Jadi kita patungan bikin usahanya 250, akhirnya terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, saya ingat bahwa pas masa hari raya itu, ibu yang dulunya nggak yakin dan sepertinya kayaknya nggak benar-benar nggak terima gitu, karena saya jadi jualan keripik gitu kan, kayak panjang sebelah mata. Nah, omset yang hanya saya mungkin awalnya hanya bermodal 250.000 itu, omset saat lebaran itu ibu yang suruh saya minta untuk menghitung setiap nota-nota gitu kan. Beliau yang hitung, buka nota, beliau kumpulkan itu sampai akhirnya tembus di atas 20 juta. Jadi itu zaman dulu tahun 2015 waktu masih kita ngawali usaha gitu. Gitu. Tapi itu bisa dibilang obat hati nggak sih, Mas? Iya, maksudnya gini. Maksudnya kayak Kan di pandang sebelah mata hanya jualan itu bawa kresek-kresek satu, jadi dua, jadi tiga gitu kan. Kok bisa dalam beberapa hari bisa ada uang segini gitu kan. Jadi bener nggak sih ini gitu kan. Keren. Jadi kayaknya ya kita optimis aja, walaupun kita dipandang sebelah mata kadang orang-orang terdekat dari kita gitu kan, keluarga, tetangga, teman, saudara, tapi tetap ada keyakinan, yakin bahwa ini sudah jalannya, apapun yang terjadi harus kita lalui. Oke.
Mbak Rumi, Mas Heru, sebenarnya kalau ngobrolin masalah UMKM ini, apalagi ngomongin masalah usaha di tengah pandemi seperti ini dan hasilnya ya, ini kayaknya kepengennya sampai subuh kita ngomong di sini. benar karena memang banyak banget faktor yang bisa digali gitu. Ini pertanyaan terakhir deh buat Mbak Rumi sama Mas Heru. Oke. Buat Mbak Rumi, banyak banget pasti beberapa UMKM yang di bawah naungan Dekranasda dan mungkin ada yang mau join dengan Dekranasda yang istilahnya sampai detik ini up and down kondisinya. Nah, ada saran nggak untuk para pelaku-pelaku UMKM yang mau mulai merintis usaha ataupun yang sudah menjalankan usaha tapi lagi dapat cobaan gitu ya? Benar gitu di tengah pandemi seperti ini gitu. Ada saran kah? Kalau dari Mas Heru? Ya, kalau dari aku ini aku lebih bersifatnya kan lebih kayak mentor gitu ya. Kalau Mas Heru kan karena memang sesama pelaku. Kalau dari aku sih harus tetap semangat dan seperti yang sudah tadi aku coba untuk jelasin bahwa memang menjadi entrepreneur, menjadi usaha dalam usaha mau besar ataupun kecil dan apalagi yang kecil itu memang selalu akan naik turun gitu. Perubahan zaman, perubahan tren pasti akan naik turun. Jadi adanya kompetitor baru itu aja udah bisa bikin goyah gitu. Jadi jangan dilihat jangan dilihat pada saat itu saja. Ya ampun kok ini kok menurun, jangan dilihat. Tapi ingat atau lihatlah mimpi pada saat awal kita berani untuk buka usaha. Betul. Karena ketika kita selalu balik ke situ, saya tadinya nggak punya apa-apa loh. Misalnya kalau aku boleh sedikit minjem ceritanya Mas Heru, saya dulu cuma 250 ribu rupiah, tapi saya udah bisa sampai sekarang loh. Saya sudah bisa ini. Ada istilahnya kerikil yang merubah suasana, kerikil yang jadi cobaan ini pasti bisa dilewatin. Jangan mundur tapi justru adaptasi. Jadi ketika ada perubahan jangan mundur atau aduh aku nggak bisa, aku pengen balik lagi, kayak mudah-mudahan nggak bisa. Kita harus beradaptasi karena siapa yang bisa bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi, termasuk pada saat sekarang di pandemi. Oke, siap. Bisa masuk quote TikTok nih kayaknya ya. Jangan mundur, tapi harusnya beradaptasi. Keren loh. Dari Mas Heru, gimana Mas? Selaku pelaku nih UMKM yang istilahnya ini adalah masa yang sangat sulit ya Mas ya, semuanya gitu. Gimana Mas? Ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman semuanya? Baik, apapun itu kondisinya, entah baik dan buruk, lagi pandemi atau enggak, mungkin kita akan geser mindset kita. Digeser aja ke arah yang positif. Semua pasti ada hikmahnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru merintis atau bahkan mau usaha, masih mau itu kan. Jadi bisnis itu tidak hanya bisa hanya dipikirkan dalam angan-angan, tapi harus benar-benar action dan harus dilakukan. Itu baru bisa kita namanya kita bisnis gitu kan. Nah, kebanyakan kan di luar sana kok lihat teman-teman saya sudah sukses, saya kok belum gitu kan. Nah, karena temannya sudah dilakukan, sudah action, tapi dia hanya dipikirkan saja. Dan bisnis itu memang harus action. Apapun yang terjadi selama perjalanan pasti ada naik turun, enak nggak enak, omset naik, omset turun, itu adalah memang semua harus dilalui. Jadi apapun itu kuncinya adalah modal uang bukanlah segalanya. Kita harus punya niat yang kuat. Kemudian yaitu harus action, harus segera action. Jadi jangan sampai menunda-nunda waktu untuk kita segera mulai untuk berbisnis, jadi entrepreneur. Apapun yang terjadi, apapun itu, bahwa ingat semua orang sukses di luar sana kuncinya adalah mereka pernah gagal kuncinya. Keren banget. Matur nuwun loh, udah mampir ke sini. Terima kasih Mbak Rumi, Mas Heru, terima kasih udah mampir di Lokal Keren Jatim Podcast. Ya opore, seru kan obrolan kita di Lokal Keren Jatim Podcast? Wake kan? Gimana cara ngebuat produk kita yang unik tuh, punya daya tarik dan jadi punya cerita yang asik dan keren. Thank you banget buat narasumber kita untuk hari ini. Ada Mbak Rumi dan juga Mas Heru, thank you banget ya, yang udah meluangkan waktu buat ngobrol ngalor ngidul di Lokal Keren Jatim Podcast. Oh ya, ojo lali rek, ikutin kegiatan seru lainnya di Lokal Keren Jatim di website lokalkerenjatim.id. Ada virtual expo dan aktivitas lainnya ya. Kalian bisa ngobatin kangen Jawa Timur ya dengan check out berbagai produk UMKM khas Jawa Timur yang api-api dan pol. Tunjukin kalau sampean iki yo bangga sama produk lokal Jawa Timur yang keren ya, sing api-api nemen. Apalagi ojo lali belanjanya pakai kartu BRI. Lo diskon nih.
Dan buat kalian yang masih penasaran narasumber selanjutnya, tonton terus Lokal Keren Jatim Podcast hanya di YouTube channel Bank BRI dan Instagram @bankbri_id. Saya Coki Saputra, sampai jumpa. Lokal Keren Jatim, UMKM Jatim bangkit. Dah. Bye. Thank you Mas Aki. Terima kasih.